Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wardatul Fitria, NIM 1920505024. Kelas PMIK, mata kuliah Psikologi Terapan, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dosen pengampu Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian apa itu intuisi. Intuisi adalah kemampuan memahami, menemukan hipotesis dan mengambil kesimpulan berdasarkan proses penalaran dari informasi yang lebih sedikit tanpa menggantungkan secara eksplisit pada analisis dalam bidang keahliannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, intuisi adalah bersifat secara intuisi, berdasarkan bisikan atau gerak hati, sehingga arti kata intuisi sendiri adalah kemampuan untuk mengetahui atau memahami suatu tanpa dipikirkan atau dipelajari bisikan hati. Intuisi dalam istilah psikologi dan filsafat adalah suatu proses pemahaman dan persepsi terhadap suatu fakta aktual. Kata intuisionalisme merupakan suatu sistem dalam filsafat yang menganggap intuisi sebagai suatu proses mendasar untuk memperoleh pengetahuan. Dan di sini juga ada definisi dan pengertian intuisi dari beberapa buku. Yang pertama ialah menurut Brunner pada tahun 1999. Intuisi adalah tindakan seseorang menggapai makna atau struktur suatu masalah yang tidak menggantungkan secara eksplisit pada analisis dalam bidang keahliannya. Yang kedua ialah menurut Nasution pada tahun 2003. Intuisi adalah kemampuan mental untuk menemukan hipotesis pemecahan masalah tanpa melalui langkah-langkah analisis. Dan di sini juga ada sifat dan syarat intuisi. Yang pertama, intuisi harus memenuhi syarat non-inferensial atau langsung, karena proposisi dalam berintuisi tidak didasarkan pada suatu premis. Yang kedua, intuisi harus memenuhi syarat ketegasan, karena intuisi merupakan suatu kognisi yang mengandung makna tegas, seperti suatu keyakinan atau belief dalam diri individu. Tidak bisa sekedar suatu kecenderungan atau suatu gejala. Karakteristik intuisi. Karakteristik intuisi adalah sebagai berikut. A. Self-evidence atau pembuktian. Yang dimaksudkan adalah bahwa intuisi adalah kognisi yang diterima sebagai feeling individu tanpa membutuhkan pengecekan dan pembuktian lebih lanjut. B. Intrinsic certainty atau kepastian intrinsik. Kepastian kognisi intuisi biasanya dihubungkan dengan perasaan atau feeling tertentu dalam kepastian intrinsik. C. Core giveness atau pemaksaan. Intuisi mempunyai sifat memaksa pada strategi penalaran individual, seleksi hipotesis dan solusi. Hal ini berarti bahwa individu cenderung menolak interpretasi alternatif yang akan mengkontradiksi intuisinya. D. Extrapolativeness atau perkiraan. Sifat penting dari kognisi intuitif adalah kemampuan untuk meramalkan melampaui segala hitungan empiris.
perseverance atau ketekunan. Intuitif yang dibangun memiliki kekokohan atau stabil, artinya bahwa intuisi merupakan strategi penalaran individual yang bersifat kokoh dan tidak mudah berubah. F. Globality atau umum. Berpikir intuitif adalah aktivitas berpikir yang global yang berlawanan dengan aktivitas berpikir yang logis, berurutan, dan secara analitis. G. Implicitness atau tersembunyi, berarti tersembunyi. Tidak nampak berarti di balik fakta. Maksudnya, dalam membuat interpretasi, keputusan atau konklusi tertentu atau dalam menyelesaikan masalah tidak dinyatakan dalam alasan atau langkah-langkah yang jelas. Jenis-jenis intuisi. Terdapat 3 jenis intuisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, intuisi afirmatori. Intuisi afirmatori berupa pernyataan, representasi, interpretasi, solusi yang secara individual dapat diterima secara langsung, evidence, global, dan cukup secara intrinsik. Yang kedua, intuisi antisipatori. Intuisi antisipatori merupakan aktivitas mental yang berlangsung ketika subjek berupa menyelesaikan masalah dan penyelesaiannya tidak secara langsung dapat diperoleh. 3. Intuisi konklusif. Intuisi konklusif merupakan upaya meringkas secara umum dengan ide dasar pemecahan masalah yang sebelumnya telah ditemui. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Yes.